Perkara lain yang kami soroti, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri hingga saat ini belum ditahan polisi walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya, apa yang membuat penyidik dari Polri masih membebaskan Firly Bahuri? Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri sudah diperiksa polisi sebanyak 2 kali semenjak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 1 Desember 2023. Mantan Ketua KPK ini kembali diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kali pada 6 Desember 2023. Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Syahrul Yassin Limpo diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, hingga saat ini, Firly belum juga ditahan pihak kepolisian. Belum ditahannya mantan Ketua KPK ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara. Menurut Kapolri, yang penting dalam penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly adalah perkaranya diselesaikan. Kapolri juga menambahkan, penyidik memiliki alasan subjektif sehingga memutuskan belum akan menahan Firly Bahuri. Penahanan merupakan upaya paksa yang bisa dilakukan penyidik dengan alasan subjektif dan objektif. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, alasan subjektif itu adalah takut pelaku melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif, namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses, dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dipuaskan. Pakar Hukum Unsud Hipnu Nugroho berpendapat ada dugaan tarik ulur penahanan karena status sosial Firly yakni sebagai Ketua KPK Bintang 3. Menurut Hipnu, penahanan Firly sudah lebih dari cukup karena dari bukti yang ada. Hipnu dulu deh, Prof. Hipnu, ini kan kita sudah melihat ya, Firly Bahuri ini sudah 2 kali diperiksa. Kenapa sudah 2 kali diperiksa tapi juga belum kunjung ditahan? Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas 5 tahun, terlebih Firly juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda, Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi 2 syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun, dapat. Kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyidik dapat, bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Gitu. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyidikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urgen itu adalah tingkat penyidikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyidik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu equal atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran, kan gitu pertanyaan itu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak. Dalam tataran normatif bahwa penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran sosiologi hukum, nah ini hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa? Pak Firly adalah sebagai Ketua KPK. Bintang 3. Saya melihatnya kok mungkin bintang 3 ini. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi hukum dalam keterlambatan pengembalian berkas perkara Firly Bahuri tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dan pemerasan mantan mentan. Tenggat waktu pengembalian berkas 14 hari jatuh pada Kamis kemarin 11 Januari 2024. Kejaksaan pun masih menunggu pengembalian berkas perkara, terlebih polisi tengah memeriksa kembali SYL. Tim Liputan Kompas TV.